Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pemirsa dimanapun berada, pada pertemuan kali ini di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya agar dapat mengisi waktu-waktu kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Setiap bulan Ramadan tiba, ada sebagian ulama, sebagian penceramah menganalogikan bahwa bulan Ramadan ini bagaikan madrasah. Madrasah yang di dalamnya itu ada guru pembimbing, ada kurikulum silabus, ada mata pelajaran, ada tujuan pembelajaran, evaluasi. Kita seakan-akan dalam satu tahun, dalam 12 bulan, kita diminta untuk belajar kembali, untuk memperbaiki diri kita. Jadi sehingga dikatakan madrasah Ramadan adalah sekolah untuk diri dan jiwa kita. Siapa guru pembimbingnya? Guru pembimbingnya yaitu keimanan dan keikhlasan, di mana ini merupakan penentu amal kita diterima atau tidak. Iman wahtisaban, dengan keikhlasan, di mana kadar keikhlasan kita setiap kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kurikulum dan silabusnya, yaitu berkaitan dengan puasa itu sendiri, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, yang perlu diketahui oleh setiap orang yang wajib berpuasa atau mukallaf, baligh dan adil, agar puasanya lebih berkualitas, bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus saja. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan di bulan suci Ramadan itu banyak. Di antaranya sabar. Kita diajarkan sabar. Sabar itu bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'ina fil Usul, bahwa sabar itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan terendah, yaitu as-sabar ala ta'ah, sabar untuk melaksanakan ketaatan. Ini paling mudah. Sabar ketika kita berpuasa. Sabar ketika kita dianjurkan untuk sholat tarawih. Sabar ketika kita dianjurkan untuk melakukan amal ibadah yang lain. Seperti apa? Seperti sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Dalam mazhab Syafi'i, bahwa sholat rawatib atau qabliyah ba'diyah itu bahkan lebih afdal daripada sholat tarawih. Nah, bagaimana kita sabar untuk dapat menunaikan hal tersebut di bulan suci Ramadan ini? Bahkan kita diberikan dorongan dengan apa? Pahala wajib ditingkatkan 70 kali, pahala sunnah seperti pahala wajib. Kemudian yang kedua, sabar ala tarkil maksiyah, sabar untuk meninggalkan maksiat, karena yang dilawan oleh setiap manusia dengan modal akal yaitu nafsu. Apakah dia mampu melawan, minimal mengendalikan nafsunya? Bahkan di bulan suci Ramadan ini, setiap manusia dibantu untuk melawan atau mengendalikan hawa nafsunya dengan apa? Satu, setan atau maradatul syaitan itu dibelenggu. Kemudian nafsu itu dilemahkan.
Bagaimana caranya dilemahkan? Dengan rasa lapar. Oleh karena itu, ketika berbuka jangan sampai berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sabar alal makar yang kita tidak sukai. Nah, kadang-kadang di bulan suci Ramadan ini mendapat berbagai macam cobaan, sampai dianjurkan jika syaitan maka ahad atau ada yang mencacimu, bahkan sampai mau membunuhmu. Apa jawabannya? Ini soalnya aku sedang berpuasa. Nah, dari ketiga kesabaran ini, ketika terbiasa ini, ketika ada musibah, semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Yang keempat, sabar ala musibah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini hanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hanya Allah. Semua itu akan ditinggalkan. Juga selain sabar, kita diajarkan mata pelajaran namanya syukur. Syukur bagaimana kita setahun kita punya kelebihan. Oleh karena itu, kelebihan tersebut yang berupa nikmat, cara mensyukurinya dengan berbagi kepada sesama atau dikenal dengan ibadah sosial. Bahkan dalam berbagi ini sebuah fadilah disebutkan man aftar atau man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa orang yang sedang berpuasa, falahu mislu ajri min ghairi yang kusuminya insyaallah, dia itu mendapat pahala tanpa berkurang dari pahala puasanya sesuatu sedikit pun. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jika punya kelebihan, berikan. Kalau kita berpuasa, mungkin puasa kita ada kurang, mungkin berbuat kesalahan atau kita tidak sabar. Tapi kalau kita beri makan orang berpuasa, kita mendapat pahala puasa yang sempurna. Itu kalau cuma satu. Tapi kalau seandainya kita beri makan lebih dari satu dan memberi buka puasa ini dengan awal luqmah atau awal makanan yang masuk ke dalam orang yang berpuasa. Adapun yang setelah itu juga punya fadilah. Itu namanya it'am atau memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Dua-dua mempunyai fadilah, tetapi yang satu seperti pahala puasa, yang satu juga pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur. Karena definisinya syukur itu kalau secara bahasa kata Nabi lisan, pujian dengan lidah, alhamdulillah. Tapi secara istilah sarful abdi jami'a ma an'ama fi makhluqatin, seorang hamba mengarahkan seluruh ciptaan yang Allah berikan berupa nikmat itu sesuatu tujuan penciptaan. Itu apa? Tujuan Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tinggal kita memanage bagaimana kita beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian selain sabar syukur, ada juga namanya muraqabah atau maqamul ihsan, di mana puasa itu min ajri Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa itu hanya untuk Allah. Semua orang mampu dia berbuka di mana saja, tapi kalau dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ini kalian ihsan itu apa? Antak mudah Allah, karena kata engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau apa? Bila engkau tidak mampu sampai derajat itu, hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Kemudian mata pelajaran yang dipelajari ada yang namanya evaluasi. Evaluasinya itu apa? Menjahat, melawan nafsu. Nafsu ini tidak bisa dihilangkan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akan tetapi harus dengan mujahadah atau melawan. Nah, melawan tersebut agar dapat naik tingkatan. Karena nafsu ini punya beberapa tingkatan, mulai dari nafsu amarah yang selalu mengajak kepada kejelekan, ya, dan nafsu ini semua dan tidak akan hilang sampai seseorang itu akan meninggal dunia. Kemudian nanti bisa naik tingkatan nafsu lawamah, kemudian nafsu murhamah, dan terakhir apa? Untuk tingkatan manusia-manusia biasa, yaitu nafsu mutmainnah. Di mana tiga nafsu tadi itu kita ketika melakukan ketaatan itu merasa berat, susah, dan itu mesti dilawan. Kalau tidak dilawan tidak akan bisa.
Nanti kalau sudah naik sampai tingkat mulhamah itu mutmainnah. Dari mana ini? Kalau sudah sampai pada tingkat mutmainnah, kalau sudah sampai pada tingkat mutmainnah, ibadah yang dilakukan itu terasa manis. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami. Ingat ya, bersungguh-sungguh mujahadah, bukan cuma sekedar mau. Lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan. Dan ketika sudah tunjukkan jalan yang pertama itu berat, pahit, semuanya itu akan terasa manis. Dan itu tidak serta-merta 1 tahun, 2 tahun, tidak tahu kapan akan terasa manis tersebut. Makanya butuh mujahadah. Nanti Allah akan lihat dalam hati kita, dalam tindakan kita, apakah sesuai hati dengan apa perbuatan dan perkataan kita. Kemudian tujuan pendidikan tersebut yaitu takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan ini dilakukan setiap hari. Dan setiap hari dilakukan itu agar dari pembiasaan berubah menjadi akhlak, berubah menjadi karakter, berubah menjadi watak, dan berubah menjadi budaya, sehingga yang didapat di bulan suci Ramadan itu dapat direalisasikan selama 1 tahun penuh. Sudah sampai di mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah tetap seperti itu atau ada perubahan? Hanya kita yang tahu. Pemirsa dimanapun berada, oleh karena itu mari kita evaluasi, jangan tunggu akhir Ramadan, tapi di mana kita berada setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur, kita atur, kita punya jadwal untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul musta'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.